warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Fauzia dari kelas 3B Akuntansi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membahas tentang analisis regresi dan korelasi. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi adalah cara yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antar dua variabel atau lebih. Dan analisis korelasi adalah cara yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar dua variabel, atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang dimaksud di sini adalah variabel X atau bebas dan variabel Y atau terikat. Variabel X yaitu variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang diketahui. Begitu dengan variabel Y yang merupakan kebalikannya, yaitu variabel Y adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Analisis regresi dan korelasi memiliki tujuan, yaitu satu, untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada pada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dua, untuk menaksir nilai yang terdapat pada variabel Y berdasarkan variabel X. Penafsiran di sini adalah bersifat deterministik atau pasti. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh sebuah persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antar kedua variabel. Hubungan antar dua variabel tersebut yaitu satu hubungan searah atau positif, yaitu jika variabel X bertambah maka variabel Y bertambah pula, begitu pula sebaliknya. Contohnya yaitu hubungan penghasilan atau variabel X terhadap pengeluaran konsumsi atau variabel Y. Kedua yaitu hubungan bersifat kebalikan atau negatif, yaitu jika variabel X bertambah maka variabel Y berkurang atau sebaliknya. Contohnya yaitu hubungan antara harga barang atau variabel X dengan jumlah yang diminta atau variabel Y. Yang terakhir yaitu tidak ada hubungan. Perubahan variabel X tidak mempengaruhi perubahan variabel Y. Contohnya yaitu hubungan antara konsumsi pangan atau variabel X dengan banyaknya kendaraan roda 2 atau variabel Y. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh, yaitu tentukan koefisien regresi. Hubungan antara umur atau variabel X dengan keperluan bulanan atau variabel Y dapat digambarkan pada tabel berikut. Pertama, data yang diperoleh ada pada kolom X dan Y. Di sini ada 10 data. Nah, untuk dapat menyelesaikannya, di sini ada tambahan 3 kolom lagi untuk yang X, Y, yaitu kolom yang berisi perkalian dari data X dan Y. Selanjutnya untuk kolom X kuadrat, yaitu kolom yang berisi data X dipangkatkan atau dikuadratkan. Dan yang terakhir untuk kolom Y, yaitu sama, dimana berisi data Y yang dikuadratkan. Jumlah dari kolom-kolom tersebut dapat dilambangkan oleh sigma, yaitu seperti angka 3 terbalik. Selanjutnya, rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dengan keterangan Y yaitu variabel respons, X variabel prediktor, dan A konstanta, kemudian B koefisien regresi. Pertama-tama kita akan mencari tahu nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N atau banyak data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian masukkan angka sesuai dengan rumus. Angkanya dapat diketahui dari jumlah pada kolom-kolom tadi. Seperti sigma Y yaitu 142 dikali sigma X kuadrat yaitu 10.963 dikurang sigma X yaitu 313 dikali sigma XY yaitu 4.441 per N yaitu 10 dikali sigma X kuadrat yaitu 10.963
dikurang sigma X dikuadratkan, yaitu 313 dikuadratkan. Kemudian didapatlah 1.556.746 dikurang 1.390.033 per 109.630 dikurang 97.969. Kemudian dapatlah 166.713 dibagi 11.661 sehingga nilai A yaitu 14,296. Selanjutnya kita akan mencari nilai B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sama seperti tadi, masukkan angka sesuai dengan rumus, yaitu N atau 10 dikali sigma XY atau 4441 dikurang sigma X atau 313 dikali sigma Y atau 142 per N dikali sigma X kuadrat atau 10 dikali 10.963 dikurang sigma X dikuadratkan atau 313 dikuadratkan. Kemudian didapatlah hasilnya 44.410 dikurang 44.446 per 109.630 dikurang 97.969. Didapat lagi hasilnya min 36 dibagi 11.661 sehingga nilai B yaitu min 0,00308. Jadi didapatlah angka untuk A dan B. Kemudian kita sesuaikan dengan rumus persamaan regresi tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A yaitu 14,296 ditambah B yaitu min 0,00308 dikali X. Untuk membuktikan variabel Y berdasarkan X, kita dapat memasukkan nilai X pada data ke dalam rumus. Contohnya, Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan 14,296 ditambah min 0,00308 dikali 20. Hasilnya 14,234. Apakah hasil tersebut sama dengan yang ada pada data Y? Apabila sama, berarti data ini valid, tetapi jika tidak, maka tidak valid. Nah, seperti yang ada di contoh, itu merupakan data yang tidak valid, karena hasilnya berbeda dengan data Y yang diketahui. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.